dong, kita semangat sekali karena hari ini kan kita mengikuti ibadah Eagle Kids Online Service. Pasti adik-adik di rumah juga sudah menanti-nantikan hari ini. Betul kan Mifi, Cicit? Iya betul, aku juga udah gak sabar lagi. Yuk sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Berkati kami supaya kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo sekarang kita main games. Ribet. Wah, aku suka main games. Ayo, Cicit. Games apa? Aku lebih senang kejar-kejaran. Gamesnya gampang kok. Kalau kalian suka bernyanyi memuji Tuhan, pasti tahu deh. Ribet. Wah, aku tahu kita pasti mau main tebak judul lagu. Betul kan? Wah, aku suka sekali mainan itu. Ayo kita main. Aku juga tahu, ayo kita main. Nanti aku akan main musik dengan gitarku. Kalian tebak ya judul lagunya. Ribet. Siap. Oke, lagu pertama. Oh, aku tahu lagu ini. Jesus is my best friend. Betul kan, Cici? Betul sekali. Kita lanjut ya ke lagu kedua. Kayaknya aku tahu deh lagu ini. Apa ya? Iya ya, tapi judulnya apa ya? Adik-adik di rumah tahu nggak ini judulnya apa? Apa? Pray? Oh, Kids Prayer. Benar gak Kak? Benar, semuanya hebat. Sekarang kita lanjut ke lagu ketiga ya. Tuh, 2, 3. Yesus mulia. Aduh, Bukan, aku tahu Tuhan Yesus judulnya. baik. bukan. Raja di atas segala raja. Yang gerakannya seperti ini loh. King of Majesty. Bukan. Mifi, kamu kok menyebutkan semua judul lagu? Bukan itu judulnya. Habisnya aku lupa. Gimana kalau kita tanya adik-adik aja? Adik-adik, apa ya judul lagunya? Oh, He is the King. Benar, He is the King atau Dialah Raja. Adik-adik di rumah semuanya pintar. Ribet. Iya, tadi aku juga mau bilang itu lagunya. Ah, jangan alasan Mifi. Semua judul lagu yang tadi Mifi sebutkan itu tentang pribadi Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus baik, Yesus mulia, Allah yang setia dan benar, Yesus Raja di atas segala raja. Ketika kita menyembah Tuhan, itu berarti kita menyembah pribadi Tuhan Yesus. Ayo semuanya kita bersama-sama menari dan menyanyi dengan teman-teman yang lain. Let's go! Adik-adik, yuk sama-sama kita mau bersuka cita karena kasih Tuhan begitu dalam dan lebarnya dalam kehidupan kita. Yuk! Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib kekuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh,
hari ini yuk kita sama-sama kita mau bersuka cita, kita mau berbahagia karena kita masih punya keluarga, kita masih punya teman-teman, kita masih punya orang tua di sekeliling kita. Yuk kita bersuka cita bersama-sama. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeah, haleluya. Let's worship together. We love you, Jesus. We want to praise your name. We want to seek your face. I love to praise your name. I love to praise your name. I love to praise your name, Jesus. I love to love you, Lord. I love to see your face. I love to see your face. I love to see your face, Jesus. I love to love you, Lord, with all my heart. With all my heart, I worship you. With all my soul. With all my soul.
With all my heart I worship you. With all my soul I worship you. With all my mind I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. Now let's raise up our hands. With all my heart I worship you. With all my soul I worship you. With all my mind I worship you, my Lord. I love to love you, 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 Lord. Mifi, Mini, kalian kok nggak serius sih waktu menyembah Tuhan? Sorry Lila, ini nih si Mifi gangguin terus. Enggak kok, Mifi yang mulai duluan, Cicit. Sudah, jangan main-main lagi. Kita harus menghormati Tuhan ketika kita menyembah Dia. Dan kita berdoa, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa mengangkat tangan, kita bisa berlutut atau sujud menyembah seperti Raja Yosafat. Ribet-ribet. Raja Yosafat, emangnya Raja Yosafat kalau menyembah seperti apa, Cicit? Adik-adik di rumah juga mau tahu ceritanya? Yuk kita dengar firman Tuhan. Adik-adik, sudah siap mendengarkan firman hari ini? Oke, kalau gitu semuanya kita mau doa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Berkati agar kami mengerti ya Tuhan. Berkati juga kakak yang akan menyampaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, seperti lagu tadi worship kita nyanyikan, itu artinya kita sedang menyembah Tuhan loh. Lagu I love to praise your name. I love to praise your name. Nah, di lagu itu kita artinya sedang menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu apa Kak? Menyembah Tuhan itu kita sedang memuji pribadinya Tuhan. Nah, siapa di sini yang tahu pribadinya Tuhan seperti apa? Yes, benar. Tuhan itu Allah yang sangat baik. Jadi, waktu kita semua nyanyi, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Nah, waktu kita sedang menyembah Tuhan, kita sedang memuji kalau pribadinya Tuhan itu Tuhan Allah yang baik. Selain itu, apalagi ya pribadinya Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus itu Allah yang penuh kasih. Jadi, waktu kita sama-sama memuji, waktu sama-sama menyembah, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Nah, waktu kita sedang menyembah, kita sedang menyatakan kalau pribadinya Tuhan itu penuh kasih dan Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita semua.
Terus apalagi ya? Ya, Tuhan Yesus itu juga Allah yang kudus loh. Tuhan Yesus gak suka kita berbuat dosa. Tapi walaupun mungkin kadang kita gak taat, kadang kita gak nurut, tapi Tuhan Yesus tetap baik. Nah, untuk menyembah kalau pribadi Tuhan itu Allah yang kudus, kita bisa sama-sama menyembah. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Waktu kita sedang menyembah demikian, berarti kita sedang menyatakan pribadi Tuhan Yesus adalah Allah yang kudus. Apalagi ya? Ya, Tuhan Yesus itu juga Allah yang berkuasa loh. Allah yang hebat. Jadi waktu kita menyembah, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Nah, waktu kita menyembah, how great is our God, berarti kita sedang menyatakan kalau pribadi Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat besar, Tuhan yang sangat berkuasa. Tuhan yang menciptakan semuanya, segala isi bumi Tuhan yang ciptakan. Nah, kalau kita tahu pribadi Tuhan itu penuh kasih, pribadi Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang kudus, berarti pada saat kita menyembah, saat kita memuji Tuhan, kita juga gak main-main. Kita mau sungguh-sungguh dari dalam hati kita menyanyi, bahkan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan ekspresi. Seperti yang dilakukan Raja Yosafat loh. Adik-adik mau dengar ceritanya? Yuk kita dengar ceritanya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari 2 Tawarik 20 ayat 1-30. Raja Yosafat. Yehuda pada waktu itu dipimpin oleh Raja Yosafat. Suatu hari datang seorang membawa berita kepada Raja Yosafat. Datang suatu laskar yang besar dari Bani Amon, Bani Moab, dan penduduk pegunungan Seir bersekutu untuk menyerang kita, Tuanku Raja. Apa yang harus kita lakukan? Raja Yosafat tahu bahwa tentaranya bukan tandingan bagi laskar yang besar itu. Raja Yosafat menjadi takut dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia mengumumkan kepada seluruh penduduk Yehuda untuk berpuasa. Maka seluruh rakyat dari segala kota di kerajaan Yehuda semuanya berbondong-bondong datang ke Yerusalem, ke Bait Suci. Mereka berdoa dan berpuasa bersama Raja Yosafat. Mereka semua berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Keesokan harinya, sebelum berangkat berperang, berdirilah Raja Yosafat dan berkata, Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan, Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Raja Yosafat justru memilih sekelompok orang yang akan menyanyi dan memuji Tuhan. Mereka bersorak-sorai dengan suara yang sangat nyaring dan berjalan di depan para prajurit yang bersenjata. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka sudah bersukacita bahkan sebelum perang, seolah-olah mereka sudah menang perang.
Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian dengan suara yang nyaring, maka Tuhan mulai bertindak terhadap pasukan yang hendak menyerang mereka. Tuhan membuat tentara yang besar itu saling menyerang sendiri, sehingga mereka semua terbunuh tanpa berperang dengan pasukan Raja Yosafat. Ketika Raja Yosafat dan pasukannya tiba di tempat, mereka hanya perlu mengangkut banyak barang berharga dan ternak milik yang tertinggal. Setelah mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, mereka masuk dengan gambus dan kecapi dan memuji Tuhan menuju ke rumah Tuhan. Hore, hore, haleluya. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wah, adik-adik, keren ya Raja Yosafat. Ternyata pada saat dia diserang oleh pasukan yang sangat banyak, Raja Yosafat tidak takut atau tidak nangis atau lari. Tidak loh. Ternyata Raja Yosafat ingat, oh iya, aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang berkuasa. Akhirnya Raja Yosafat memutuskan untuk menyembah Tuhan. Jadi di tengah-tengah ketakutannya, Raja Yosafat menyembah Tuhan. Dia tidak main-main juga menyembah Tuhan, bahkan dikatakan sampai berlutut dan mukanya ke tanah. Wow, dengan ekspresi ya. Maksudnya seperti itu, dengan ekspresi itu, dengan postur tubuh kita yang menyatakan kalau Tuhan itu hanya pribadi Tuhan yang layak kita sembah dan layak kita puji. Waktu Raja Yosafat bersujud, Raja Yosafat sedang menyatakan kalau hanya Tuhan yang sanggup menolong dia. Tidak ada yang lain. Dan hanya Tuhan yang hebat, hanya Tuhan yang layak disembah. Nah, yuk adik-adik, kita sama-sama belajar ya. Seperti Raja Yosafat, ketika kita menyembah Tuhan, kita nggak cuma sekedar bernyanyi, nggak sekedar menghafalkan lirik, tidak, tapi sungguh-sungguh dari dalam hati kita dan kita tunjukkan lewat ekspresi, yaitu postur tubuh kita. Kalau ada yang mau berlutut, boleh berlutut. Ada yang mau mengangkat tangan, boleh. Itu artinya kita sedang memuliakan Tuhan. Nah, di Alkitab ada tertulis loh. Di Mazmur 95 ayat 6. Kakak bacakan ya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Nah, bahkan di Bible juga dikatakan kalau kita menyembah itu dengan ekspresi bersujud menyembah Tuhan. Ketika adik-adik menyembah, tidak usah malu atau tidak usah bingung dengan kanan kiri. Tidak apa-apa, fokus menyembah, fokus pada pribadinya Tuhan Yesus. Karena ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan Yesus disenangkan. Oke, siapa di sini yang suka menyembah Tuhan? Wah, semuanya. Oke, kita sama-sama katakan, I love to worship you. Sekali lagi ya. I love to worship you. Nah, yuk adik-adik kakak ajak bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Oke. I love to praise your name. I love to praise your name. I love to praise your name, Jesus. I love to love you, Lord. Sekali lagi, I love to praise your name. I love to praise your name. Adik-adik boleh angkat tangan. I love to praise your name.
I love to praise your name, Jesus. I love to love you, Lord, with all my heart, with all my heart. I worship you with all my soul. I worship you with all my mind. I worship you, my Lord. I love to love you, Lord, with all my heart. I worship you with all my soul. I worship you with all my mind. I worship you, my Lord. I love to love you, 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 Lord. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Thank you Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang cinta Engkau. Ajari kami Tuhan untuk punya hati yang menyembah-Mu ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk punya hati yang taat dan rindu Tuhan untuk selalu Kau bentuk ya Bapa, menjadi anak yang baik, anak yang manis, anak kesayangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu hari ini ya Bapa. Tuhan, ayo adik-adik boleh angkat kedua tangan, terimalah berkat ini. Biarlah damai sejahtera dan sukacita, kasih yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik sekalian di tempat ini. Terima dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita akan sama-sama membuat mainan kodok berupa origami. Oke, dan untuk membuatnya kita memerlukan kertas origami berwarna hijau ukuran 14 x 14, lebih kurang ya. Lalu kita akan mulai melipat dan membuat kataknya. Oke, are you ready? Ya, yuk kita lipat seperti ini. Lalu lipat lagi. Nih. Ya, kalau sudah dibuka membentuk garis, kita lipat yang bagian bawah ke tengah, bagian samping ke tengah, semuanya dibawa ke tengah ya, dilipat ke tengah nih. Oke, cukup mudah kan? Lalu kalau sudah kita balik ya, lalu kita lipat yang bagian bawah ke tengah lagi nih. Tapi untuk kali ini cukup 2 kali saja ya. Ini yang pertama, lalu yang kedua. Oke, kalau sudah balik, kita lipat sisi kanan ke tengah nih ya, lalu sisi kiri juga sama nih. Kalau sudah, kita akan lipat bagian atas ke tengah ini, buka. Kalau sudah, kita akan membuat telinganya dengan cara di belakang ini kita buka nih, ini telinganya dan tempat untuk matanya nanti ya. Nih,
Kalau sudah, ini sudah membentuk mulut, kita akan tempelkan matanya. Adik-adik bisa menggunakan mata boneka seperti yang kakak bawa sekarang, atau bisa juga ditempel pakai kertas biasa, kertas putih, lalu diberi bola mata warna hitam. Nih. Oke. Ini sudah jadi. Tempelkan lagi. Nih ya. Kalau sudah jadi, kita perlu buat lidahnya ya supaya kelihatan kalau dia buka tutup. Nah, caranya ambil kertas origami atau kertas apapun, ukuran 1 cm kecil aja, 3 cm. 1 kali 3 cm. Lalu kita akan tempelkan di bagian mulutnya. Ini bagian mulutnya ini. Tempelkan di tengah. Oke. Nih. Kalau sudah, nah, untuk menggerakkan kita perlu sticknya ini. Nah, caranya siapkan kertas apapun ukuran 3 kali 16 cm. 3 kali 16 cm. Lalu kita lipat jadi 2. Nih. Lalu adik-adik bisa menuliskan big message kita hari ini. Apa big message-nya? Ya cukup tuliskan worship ya. Agak bawah ya. Jadi dari atas sini kira-kira tengah ke bawah. W-O sampai bawah. Oke, kalau sudah kita akan mulai memasukkan sticknya ini ke dalam mulut si kodok. Caranya nih, masukkan. Lalu ini agak dibuka sedikit ya, ini ada mulutnya agak dibuka sedikit. Lalu masukkan sticknya. Wah, sudah jadi. Ini. Oke, kalian bisa memainkannya dengan cara buka tutup seperti ini. Wah, lucu ya? Oke, good job semuanya. Kalian bisa membuatnya. And God bless you. Wah, Raja Yosafat keren sekali. Aku juga mau bisa seperti Raja Yosafat. Cicit. Iya benar, kita semua harus suka menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, adik-adik, sekarang semua kita sudah tahu kan kenapa kita harus menyembah Tuhan. Sama-sama yuk kita katakan, I love to worship God. Sekali lagi ya, I love to worship God. Minggu depan kita akan memuji Tuhan bersama teman-teman yang lain lagi. Sampai jumpa di Eagle Kids Online Service minggu depan. Bye.